Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik yang bernama Indonesia seperti sekarang, berbagai daerah yang tersebar di seluruh bagian Nusantara pernah memiliki pemerintahannya masing-masing di bawah kekuasaan kerajaan lokal yang masih bersifat tradisional. Di pulau-pulau utama di Indonesia sendiri seperti Jawa dan Sumatera pernah lahir kerajaan-kerajaan terbesar di Asia Tenggara yang berhasil berdiri sepanjang sejarah peradaban dunia timur. Orang raja biasanya dianggap memiliki pengetahuan, keterampilan, hingga karisma yang hanya dimiliki orang tertentu saja, sehingga rakyat menganggapnya sebagai sosok yang istimewa. Kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia sendiri telah mengalami siklus yang panjang, mulai dari masa perintisan, pembangunan, kejayaan, hingga keruntuhan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai, yang meninggalkan bukti arkeolog. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan arkeolog dari kerajaan ini adalah Prasasti Ciaruten, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman. Dapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya: 1. Prasasti Ciaruten. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara pertama adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini ditemukan di desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada prasasti ini ditemukan pahatan laba-laba cap telapak kaki Raja Purnawarman serta sajak beraksara Palawa yang berbunyi, "Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia." 2. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ditemukan di desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti Kebun Kopi juga dituliskan dalam bahasa Sangsekerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Penemuan telapak kaki gajah inilah yang membuat Prasasti Kebun Kopi juga disebut sebagai Prasasti Tapak Gajah. 3. Prasasti Tugu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat diperintah Raja Purnawarman. Dibanding prasasti lainnya, Prasasti Tugu menjadi prasasti terpanjang yang ditinggalkan Raja Purnawarman. Isi dari Prasasti Tugu adalah penggalian yang dilakukan di Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Penggalian diduga untuk mengendalikan banjir serta membantu usaha pertanian di wilayah tersebut kala itu. 4. Prasasti Pasir Awi. Prasasti Awi ditemukan oleh seorang arkeolog
berkebangsaan Belanda pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipamingkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan Pallawa. Namun sayangnya isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan. 5. Prasasti Cidang Hyang. Prasasti Cidang Hyang atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Munjul ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidang Hyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. 6. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada tahun 1864 silam di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan dalam prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli. 7. Prasasti Jambu. Peninggalan kerajaan Tarumanegara terakhir adalah Prasasti Jambu atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangkap. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Isi tulisan dalam Prasasti Jambu adalah gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasyhur Sri Purnawarman. Mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Pemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa, menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya, Tarusbawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda.